Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Baik, anak-anakku semua, kembali bersama Ibu Evi Yuliati yang akan memberikan pembelajaran fisika kepada Ananda semua. Materi kita hari ini adalah kuat arus listrik dan beda potensial. Dalam kehidupan sehari-hari tentu Ananda selalu bahkan sering peralatan listrik, sering berhadapan, bahkan kita tidak bisa lepas dari peralatan listrik. Nah, sehingga kita perlu tahu apa sih manfaat, bagaimana, apa definisinya, persamaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, tolong perhatian anak-anakku semua. Perhatiannya ya ke depan, dan kita mulai dari tujuannya dulu. Oke, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Diharapkan Ananda yang pertama itu dapat menjelaskan konsep arus listrik. Yang kedua, Ananda dapat menjelaskan konsep beda potensial listrik. Dan yang ketiga, Ananda dapat menentukan hasil pembacaan alat ukur arus listrik dan beda potensial. Dan yang keempat, dapat menghitung nilai besar kuat arus dan beda potensial listrik. Kita mulai dari yang pertama, arus listrik. Apa itu arus listrik? Ya. Arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Jadi ada muatan listrik yang mengalir di dalam penghantar. Apa penghantarnya? Penghantarnya adalah kawat, kabel. Di dalam kabel, di dalam penghantar ada muatan listrik yang mengalir. Secara matematika diberi persamaan I itu adalah kuat arus listrik sama dengan Q, muatan yang mengalir per waktu. Nah, di mana kuat arus listrik diberi simbol I, satuannya ampere, muatan simbolnya adalah Q, satuannya coulomb, dan waktu simbolnya T, satuannya second atau detik. Nah, Ananda bisa lihat gambar ini. Ini ada kawat penghantar dihubungkan dengan baterai dan lampu. Nah, di dalam sini ketika tertutup, maka akan membuat lampu menyala. Kenapa? Karena ada muatan listrik yang mengalir di dalam kabel. Ada muatan listrik yang mengalir. Baik, kita lanjutkan. Arus listrik dalam suatu rangkaian itu hanya dapat mengalir di dalam rangkaian tertutup. Jadi kalau rangkaiannya terbuka, tidak bisa. Syaratnya harus dalam rangkaian tertutup. Contohnya dalam keseharian kita ada saklar off on. Kalau di on kan berarti rangkaiannya dalam keadaan tertutup, menyebabkan peralatan listrik di rumah bisa nyala. Jika kita off kan, itu namanya kita buka ya.
tidak akan mengalir arus listriknya. Kemudian arah aliran elektron. Jadi ada aliran elektron yang mengalir dari mana ke mana, itu dari potensial rendah atau kita namakan kutub negatif ke potensial tinggi kutub positif. Dan arah arus listriknya itu mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif ke potensial rendah kutub negatif. Perhatikan gambar ini. Jadi ini ada baterai, ada kutub positif baterai dan kutub negatif. Arah arusnya, ini kita misalkan adalah bola lampu. Arah arusnya mengalir, perhatikan panah merah ini arah arusnya dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan arah muatannya, arah arus elektronnya dari kutub negatif yang warna biru ini ke kutub positif. Oke? Nah, perhatikan rangkaian ini. Ini adalah rangkaian arus listrik, ada bola lampu, ada baterai, dan ada alat ukur. Nah, bagaimana kalau rangkaian ini tertutup? Kita bisa tadi dijelaskan kalau rangkaiannya tertutup dalam animasi ini, maka ada arus yang mengalir. Kita lihat ya, kita lihat bersama-sama animasi berikut. Apakah lampu ini menyala kalau rangkaiannya dalam keadaan tertutup? Baik, kita hidupkan dulu videonya. Ya, ternyata ada elektron, yang tanda-tanda negatif ini adalah muatan elektron yang mengalir dari negatif ke positif dan menyebabkan tadi lampunya menyala. Nah, sekarang saklarnya dibuka atau rangkaiannya terbuka, akan padam. Dan tadi kita lihat Ananda ini bergerak, menandakan bahwa ada arus yang mengalir ya. Kita lanjutkan. Nah, ada yang tahu ini alat ukur apa? Atau untuk mengukur kuat arus listrik itu kita menggunakan alat ini. Apa nama alat ini? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? Nah, alat untuk mengukur kuat arus listrik kita diberi nama amperemeter atau ammeter. Jadi alat ini dinamakan ammeter atau amperemeter. Kemudian amperemeter ini ketika disusun dengan peralatan listrik yang akan diukur kuat arus listriknya harus dalam keadaan seri. Ya, disusun secara seri. Selanjutnya. Nah, perhatikan alat ini. Ini ada jarum. Jarum ini akan bergerak ketika kita hubungkan dengan kabel penghubung, dengan peralatan alat ukur lainnya. Kita namakan ini adalah jarum penunjuk. Kemudian skalanya ada 1, 2, dan 3. 3 ini adalah skala maksimum. Dan di sini ada tertulis 0 sampai 3 ampere. 3 ampere ini adalah batas ukur. Nah, bagaimana cara mengukur hasil pengukuran? Cara mengukur hasil pengukuran digunakan persamaan seperti yang Ananda lihat, bisa terlihat ya. Hasil pengukuran itu sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Yang mana skala yang ditunjuk? Lihat pergerakan jarum. Kemudian skala maksimum yang ini dikali batas ukur. Nih, kalau di sini 5, maka batas ukurnya adalah 5. Bisa dimengerti ya? Baik, silakan Ananda semua latihan soal. Sebelum Ibu tampilkan bagaimana penyelesaiannya, Ibu mau Ananda ambil alat tulisnya, kemudian kira-kira berapa nih hasil pengukurannya ini terbaca berapa? Ada yang sudah lihat? Ada yang sudah mengingat-ingat ya tadi rumusnya? Jarum ini menunjukkan angka 35. Kemudian berapa skala maksimumnya? Ini ada skala 10, 20 sampai skala maksimumnya 70. Dan batas ukurnya 5 ampere. Nah, berapa hasil pengukurannya? Jadi kalau kita tuliskan hasil pengukuran
35 per skala maksimumnya 70 dikali batas ukurnya 5. Ya. Ada yang sudah tahu hasilnya berapa? Wah, ternyata hasilnya adalah ini. 2,5. Oke. Yang menjawab dengan benar, Ibu kasih jempol. Luar biasa. Kita lanjutkan anak-anakku semua. Beda potensial listrik. Tadi kuat arus listrik. Sekarang beda potensial listrik. Apa itu beda potensial listrik? Beda potensial listrik atau tegangan listrik adalah besar energi listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan. Jadi besarnya energi listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan. Tadi kan muatannya mengalir. Nah, berapa besarnya energi untuk memindahkan muatan-muatan tersebut? Itu dinamakan beda potensial listrik. Secara matematika itu dituliskan seperti ini. V itu adalah beda potensial atau tegangan sama dengan W, energi listrik per satuan waktu. Atau bisa juga dengan persamaan seperti ini. V sama dengan I. Tegangan sama dengan kuat arus listrik I dikali R. Apa itu R? R itu adalah hambatan, resistor, hambatan listrik. Satuannya adalah ohm. Jadi di dalam bola lampu atau peralatan-peralatan listrik itu ada hambatannya juga. Ada R-nya. Nah, keterangannya seperti ini. V atau beda potensial listrik itu satuannya adalah volt. W adalah energi muatan listrik, satuannya joule. T, waktu, satuannya second atau detik. R, hambatan listrik, satuannya adalah ohm. Ya. Biasanya satuan ohm ini atau sama dengan, nah ini simbolnya. Dan I adalah kuat arus listrik, satuannya A, ampere. Ya. Nah, kalau tadi kita memasang amperemeter atau alat ukur kuat arus listrik dengan cara, masih ingat? Seri. Bagaimana kalau alat ukur tegangan atau beda potensial dipasang di alat ukur yang akan kita ukur beda potensialnya. Nah. Oke. Alat untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik itu dinamakan voltmeter. Dan voltmeter ini dipasang secara paralel dengan komponen yang akan diukur beda potensialnya. Kalau tadi amperemeter, alat untuk mengukur arus, dipasang secara seri. Kalau voltmeter dipasang secara paralel. Ya. Nah, hasil pembacaannya bagaimana? Apakah sama atau berbeda dengan alat kuat arus listrik? Nah, di sini dijelaskan hasil pembacaan skala alat ukur amperemeter sama prinsipnya dengan cara membaca skala pada alat ukur tegangan listrik atau voltmeter. Begitupun dengan hambatan. Jadi alat ukur untuk mengukur hambatan sama dengan voltmeter, sama dengan amperemeter. Nah, ada alat yang ketiga-tiganya menyatu, artinya dalam satu alat bisa mengukur ketiga-tiganya. Itu dinamakan multimeter atau avometer. Jadi untuk mengukur tiga, kuat arusnya, amperemeternya, atau mengukur voltmeternya, beda potensialnya, atau mengukur kuat hambatannya, ohmmeternya, itu kita namakan avometer. Yang bagaimana alatnya? Mari perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini khusus untuk voltmeter saja, mengukur beda potensial saja secara analog, masih manual. Masih
kita membaca jarumnya dulu, kemudian batas ukurnya. Kemudian alat yang di sampingnya ini adalah secara digital, jadi bisa langsung terbaca. V ini menunjukkan berarti yang dia ukur adalah voltnya, tegangannya. Sedangkan yang di bawah ada tulisan A, amperemeter, berarti yang dia ukur adalah kuat arus listriknya. Nah, ada alat lagi yang berikut. Nah, ini dinamakan avometer. Bisa mengukur kuat arus, tegangan, dan hambatan. Ada 3. Ini secara analognya masih menggunakan skala untuk membaca, sedangkan ini secara digital, langsung terbaca, langsung tertulis. Ya, jadi alat ini mungkin ada anak-anakku yang menonton sudah pernah melihat alat-alat ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya, silakan Ananda mencatat apa saja yang diketahui dari soal ini. Apabila batas ukur voltmeter DC atau arus searah pada angka 50, jadi batas ukurnya 50, berapa volt tegangan yang terukur pada alat ukur ini gambarnya. Oke. Nah, coba perhatikan Anda semua gambar ini, semoga bisa terlihat jelas ya gambar ini. Ini ada jarum, jarumnya ini menunjuk angka 4. Jadi skala ukurnya 4, skala yang ditunjuknya 4. Kemudian tadi rumusnya hasil pengukuran itu skala yang ditunjuk atau skala yang diukur 4 dibagi skala maksimum. Yang mana skala maksimumnya? Ini dari 0, 2, 4, 6, 8, ini skala maksimumnya. 10. Dikali batas ukur. Berapa batas ukurnya? Batas ukurnya adalah 50. Ya, batas ukurnya 50 ya. Oke. Berapa hasilnya? Ada yang sudah dapat? Nah, kita kasih seperti ini. Jadi 4 kali 5. Hasil pengukurannya adalah 20. Kita lihat ya, apakah Ananda menjawab sama seperti yang di atas? Coba lihat. Betul, 20 volt. Ya. Luar biasa yang sudah menjawab dengan benar. Baik, kita lanjut anak-anakku semua. Ya, kita pindah ke materi hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Tadi Ananda satuan dari hambatan itu adalah Ohm. Berarti Ohm ini hambatan ya. Nah, hukum berarti ada bunyi hukum. Bagaimana bunyi hukum Ohm? Nah, bunyi hukum Ohmnya adalah besar tegangan listrik sebuah penghantar berbanding lurus dengan arus listrik yang mengalir. Maksudnya apa ya? Bahwa besar tegangan itu berbanding lurus dengan arus. Nah, sekarang perhatikan dulu gambar ini. Ini ada bola lampu. Tadi dijelaskan bahwa voltmeter itu dirangkai secara paralel seperti ini ya, ada percabangan. Ini ada arus, kemudian dia bercabang. Ada yang ke sana, ada yang ke bawah. Ini bercabang. Jadi voltmeter disusun secara paralel, sedangkan amperemeter ini disusun secara seri. Jadi dia lurus, tidak bercabang. Nah, kita lanjutkan. Nah, secara matematika dirumuskan seperti ini untuk hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Kalau kita membuat segitiga seperti ini lebih mudah untuk mengingat, Ananda. Jika tegangan yang akan dihitung, maka persamaan menghitungnya adalah I kali R. I kali R. Arus dikali hambatan atau resistor.
Jika arusnya yang ditanyakan, ini, maka persamaannya menjadi V dibagi R, tegangan dibagi resistor. Jika resistor atau hambatannya yang akan dihitung, maka persamaannya menjadi V dibagi I. Ya. Nah, kemudian perhatikan grafik ini. Tadi ada penjelasan bahwa tegangan itu berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Artinya begini, semakin besar arus yang mengalir, maka tegangannya juga ikut besar. Jadi kalau arusnya mulai dari kok bisa pindah ya. Jadi kalau arusnya mulai dari 1, maka tegangannya di sini ikut kalau mulai dari angka yang kecil, arusnya kecil di sini 1, maka tegangannya juga di sini kecil juga. Semakin besar arusnya, semakin ke sini, misalnya 10, maka tegangannya di mana? Oh, tegangannya ternyata di sini. Berapa di sini? Ya di sini. Besar juga, jadi berbanding lurus. Semakin besar arusnya, tegangannya ikut besar. Itu namanya berbanding lurus atau sebanding. Oke. Kita lanjutkan. Rangkaian seri dan paralel. Apa itu rangkaian seri dan paralel? Nah, perhatikan. Kita mulai dari rangkaian seri dulu. Tadi sudah dijelaskan, ada seri dan paralel ketika alat ukur voltmeter dan amperemeter dipasang. Nah, ini dirangkai secara seri. Ada 2 buah lampu yang dipasang secara seri. Jadi di bola lampu ini ada hambatannya. Ada hambatan. Masih ingat enggak? Hambatan itu kan resistor. Di dalam peralatan listrik seperti jam tangan misalnya Ananda, di belakangnya itu ada tertulis water resistor. Tahan air, menghambat air. Seperti itu. Sekarang persamaan untuk menghitung hambatan totalnya, ini kan ada 2 hambatan. Hambatan 1 pada lampu 1, hambatan kedua pada lampu kedua. Berapa hambatan totalnya? Secara matematika itu bisa dihitung dengan persamaan R total, atau di sini tertulis R seri karena rangkaiannya seri, dihitung dengan rumus R1 ditambah R2. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau lampunya 3? Maka ditambah R3 kalau 3 buah lampu. Kalau 4, tambah lagi R4. Nah, kita lanjut kelebihannya apa dengan menggunakan rangkaian seri. Ananda bisa lihat, yang pertama kelebihannya adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit. Itu kelebihannya kalau rangkaian seri. Kira-kira di rumah Anandaku semua, peralatan listrik kita itu rangkaiannya seri atau paralel ya? Lampu-lampu dan seluruh peralatan listrik itu dirangkai seri atau paralel. Nah, untuk menjawab itu perhatikan. Selain menggunakan kabel yang lebih sedikit pada rangkaian seri, manfaat atau kelebihan yang kedua, biaya membuat rangkaian itu lebih murah. Karena kabel yang digunakan juga sedikit, jadi biayanya murah. Kemudian kekurangannya apa? Nah, ada juga kekurangannya. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Di rumah anak-anakku, jika ada lampu yang padam atau peralatan listrik yang padam, apakah semua ikut padam? Tidak ya, berarti bukan seri kalau begitu. Karena kalau satu saja lampu yang padam, maka bisa merusak semuanya. Bisa saja kulkas ikut padam juga, lampunya juga padam. Berarti di rumah kita bukan seri, tidak dirangkai secara seri. Nah, itu kekurangannya. Kalau dia dipasang secara seri, maka jika satu padam, maka yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang. Baik. Kita lanjut ke rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Gambarnya seperti ini. Nah, ini ada 2 buah lampu, jadi ada percabangan. Setelah arus ini induk, bercabang.
Nah, ini namanya paralel. Nah, berapa besar hambatan totalnya kalau dirangkai secara paralel? Perhatikan rumus ini. Jadi cara menghitungnya adalah 1/P, P itu adalah paralel, 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kalau 3 buah lampu lagi dipasang, berarti tambah 1/R3. Oke, apa kelebihannya? Jika dipasang secara paralel, yang pertama adalah jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala. Dan yang kedua, nyala lampu sama terang. Ya. Selanjutnya, kekurangannya, tentu ada juga kekurangannya. Membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak. Ya, jelas karena ini bercabang lagi. Dan biaya pembuatannya lebih mahal. Nah, kira-kira di rumah Ananda pakai rangkaian seri atau paralel? Atau di rumah-rumah kita? Paralel, betul, paralel. Kenapa paralel? Meskipun biaya pembuatan di awal mahal, tetapi dalam kelanjutannya itu lebih menguntungkan, lebih hemat jika dibandingkan dengan rangkaian seri. Karena rangkaian seri itu gawat juga, kalau ada satu yang padam maka semua ikut padam. Dan itu bisa membuat peralatan listrik cepat rusak, ya. Dan tentu biayanya lebih mahal lagi. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau ini rangkaian apa? Ada yang tahu? Ada 4 lampu. Nah, rangkaian ini kita namakan rangkaian campuran. Kenapa campuran? Karena ada yang bisa seri, ada yang paralel. Bagaimana cara menghitung hambatan totalnya? Perhatikan. Jadi caranya, lampu 1 dan lampu 2 ini, jadi yang ini kita namakan R seri 1. Dan yang ini kita namakan R seri 2 karena dia seri. Sehingga ini bisa disederhanakan. Jadi R seri 1 itu berarti kan R1 tambah R2. Jadi Ibu di sini tulis. Jadi R seri 1 sedangkan R seri 2 itu adalah R3 ditambah R4. Nah, rangkaian ini kita sederhanakan gambarnya. Nah, kok zigzag? Kenapa zigzag? Jadi simbolnya untuk hambatan itu seperti ini. Bentuknya zigzag. Jadi ini di dalamnya ada hambatan, diberi simbol zigzag ya. Ini adalah R seri 1 dan ini R seri 2. Kemudian dihubungkan dengan 2 buah baterai. Nah, baterai itu sendiri kalau diberi simbol 2 garis sejajar, tapi yang satu panjang, yang satu pendek. Yang panjang ini adalah kutub positifnya. Dan yang pendek itu kutub negatif, sama dengan ini. Ya. Jadi yang ini adalah kutub positif dan yang belakangnya ini adalah kutub negatifnya. Jadi kalau Ananda menggambar rangkaian listrik, tidak usah menggambar wujud aslinya, cukup simbolnya saja. Jadi pakai simbol-simbol saja ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sini, berapa R totalnya? Ini sudah terlihat dalam bentuk apa? Betul, paralel. Maka untuk menghitung hambatan totalnya, karena dia paralel, 1/R paralel. Ya kan? Sama dengan 1/R seri 1
ditambah 1/R seri 2. Seperti itu. Sedangkan R paralel itu sendiri, di sini ya, itu adalah R total. Karena sudah tidak ada, setelah kita menghitung ini sudah tidak ada lagi rangkaian sederhana berikutnya. Jadi sudah selesai. Jadi kita anggap dia adalah R totalnya. Oke, paham sampai di sini anak-anakku? Ya, semoga Anda paham ya. Kita lanjutkan. Ya. Kita kembali latihan soal, contoh soal. Silakan Ananda mencatat apa saja yang diketahui dalam soal ini dan apa yang diketahui dan bagaimana cara menyelesaikannya. Silakan diambil alat tulisnya, Nak. Kita mengerjakan soal ini bersama-sama. Oke, di sini ada 3 buah hambatan. Hambatan 1, 2, dan 3 dengan beda potensial. Nah, pertanyaannya seperti ini. Diketahui R1 0,5 ohm, R2 terbaca ya 1,5 ohm, dan R3 3 ohm. Jika rangkaian diberi tegangan 10 volt, jadi ini tegangannya 10 volt, maka tegangan pada R2 adalah berapa tegangan yang mengalir di R2? Ada yang mau menjawab? Nah, apa yang pertama kita harus kerjakan? Yaitu menghitung R totalnya. Masih ingat? Karena ini adalah rangkaian seri, dengan mudah kita bisa menghitung R totalnya. Berapa R totalnya? Ada yang sudah menghitung R totalnya? Jadi tinggal kita hitung dengan penjumlahan biasa, yaitu karena dia seri, jadi R totalnya itu adalah langsung R1 tambah R2 tambah R3. Berapa? Ada yang sudah hitung? Oh, ternyata hasilnya adalah 5 ohm. Ini. Ada yang sudah sampai dapat R totalnya? R total itu sama dengan R seri. Jadi kita menjumlahkannya R1 tambah R2 tambah R3. Hasilnya adalah 5 ohm. Apalagi yang harus kita hitung? Yaitu I total, hambatan total. I total, kuat arus. Masih ingat hukum Ohm? I sama dengan tegangan dibagi hambatan. Jadi I total tegangan dibagi hambatan. Karena ini adalah I kuat arus total, maka R-nya adalah R total. Kita masukkan angka. V-nya berapa? Yang di dalam soal tadi itu V-nya 10. Per R totalnya 5. Maka hasilnya 2 ampere. Ini. Ya. Ada yang sudah sampai di sini menyelesaikannya? Ya, oke, luar biasa ya. Nah, tetapi belum sampai di pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tegangannya pada hambatan R2. Jadi ini yang ditanyakan. Berapa V tegangan atau beda potensial pada hambatan atau R yang kedua? Maka rumusnya sama, kita menggunakan hukum Ohm. I dikali R. Masih ingat kan hukum Ohm tadi rumusnya? Nah, karena dia bertanya tentang hambatan kedua, maka R-nya harus R2. Masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. Berapa I total? 2 dikali R. R-nya pada R kedua ini yang ada di soal adalah 1,5. Maka tegangan V pada hambatan kedua adalah 3 volt. Ada anak-anakku yang menjawab 3 volt? Luar biasa. Baik, kita lanjutkan ya. Kita ke soal latihan berikutnya. Nah,
Perhatikan gambar rangkaian berikut. Nih, ini gambarnya. Ya. Jadi di gambar ini ada lampu 1, ini, lampu 2, dan lampu 3. Ada saklar 1, ini, dan saklar 2. Bisa terlihat ya. Kemudian ada sumber tegangan, kutub positifnya. Nah pertanyaannya, jika saklar satunya ditutup, ini saklar satunya ditutup, dan saklar 2 dibuka, ini tetap terbuka. Pertanyaannya, lampu nomor berapakah yang akan menyala? Bisa raise hand yang mau menjawab, ngetik jawabannya, boleh? Berapa lampu yang nomor berapa yang nyala? Silahkan. Nah, sambil kita bahas bersama. Ada yang jawab? Oke. Nah, sekarang perhatikan. Kalau ini ditutup, arusnya mengalir dari kutub positif. Apakah arus mengalir terus ke sana? Iya. Karena dia tertutup. Jadi arusnya tetap. Nah, kemudian dia bercabang. Kita lanjut dulu yang cabangan sini dulu, yang lurus. Apakah lampu 1 menyala? Iya. Lampunya nyala. Kemudian arus ini terus turun. Apakah lampu 3 ikut menyala? Iya. Dan sampai ke kutub negatif. Kemudian kalau arus ini mengalir ke sini, yang tadi yang ke sana sudah kita bahas, arusnya ada juga yang turun ke sini. Ada juga yang turun, tetapi saklar 2 ini terbuka. Akibatnya lampu pertama nyala atau tidak? Tentu tidak. Tidak menyala. Maka jawabannya adalah lampu yang menyala adalah lampu 2 dan 3. Ya. Barangkali anak-anakku banyak yang menjawab dengan benar. Luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat opsinya berarti yang delta. Oke, ada yang raise hand sebelum kita lanjut? Silahkan. Oke, mungkin sisa waktu 3 menit nanti kita manfaatkan. Sebelum Ibu lanjut dulu ya, karena suara juga tidak terdengar. Nah, tadi jawabannya sudah jelas ini. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, soal berikutnya, silakan anak-anakku menjawab soal ini. Sebuah muatan listrik sebesar 0,05 coulomb. Masih ingat? Muatan itu diberi simbol apa? Q. Oke, jadi ini diketahui muatannya ini kalau di dalam notasi ilmiah biasanya ditulis 5 kali 10 pangkat minus 2 dalam bentuk notasi ilmiah. Mengalir selama itu menunjukkan waktu yang dibutuhkan 20 ms, 20 milisecond. Jadi simbolnya masih ingat? Waktu itu simbolnya T. 20 milisecond. Kalau mili kita ubah ke second, maka dia dibagi 1000. Kita coret 1 menjadi 2/100 atau 0,02. Dalam notasi ilmiah ini 2 kali 10 pangkat min 2. Pertanyaannya, besar arus yang mengalir. Masih ingat rumus apa yang digunakan? Jadi, rumus yang digunakan Q per T. Masih ingat ya? Nah, ada yang sudah dapat jawabannya berapa? Lanjut. Q-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 2 coulomb. Dan waktunya 2 kali 10 pangkat min 2 second. Nah, ini kita bisa sederhanakan dengan mencoret ini. Jadi tinggal 5/2. Berapa 5/2? 2,5 ampere. Berarti jawabannya adalah delta. Ada yang sama jawaban di atas?
Oke, luar biasa. Yang ini ya, 2,5 ampere. Baik, ada pertanyaan lagi, Nak? Mungkin sudah bisa terdengar suara Ananda ke Ibu. Jadi sudah bisa berinteraksi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan angkat tangan. Oke. Oh, tidak ada. Tidak ada yang mau bertanya. Semoga Ananda semua sudah paham ya, sudah mengerti. Karena tidak ada yang angkat tangan. Tapi bukan berarti ini ya, pembelajaran kita berakhir. Jadi Ananda bisa terus melanjutkan, bisa terus belajar dengan Bapak Ibu Guru pendamping, Bapak Ibu Guru mata pelajarannya. Karena waktunya juga sudah hampir selesai, kurang lebih 2 menit, 3 menit. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda dan Bapak Ibu Guru pendamping tetap sehat, tetap semangat, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.